Video ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan untuk mengedukasi, namun hanya sebatas topik bahan diskusi. Memberi makan ikan cana, tidak hanya sekedar mencemplungkan pakan di dalam air. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami mulai dari ukuran pakan, kandungan, porsi, waktu, hingga cara penyajiannya yang tepat agar ikan tetap sehat, bertumbuh, hingga pertumbuhan cabung, bunga dan warna yang lebih optimal. Simak hingga selesai. Yang pertama, pilih jenis pakan yang tepat. Ikan cana adalah ikan karnivor yang membutuhkan pakan dengan kandungan protein yang tinggi. Pilihlah pakan yang mengandung bahan-bahan hewani seperti ikan, serangga, dan udang. Umumnya, jenis ikan karnivor juga memerlukan pakan yang mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6. Ikan cana membutuhkan pakan yang mengandung protein tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Umumnya, pakan untuk ikan cana sebaiknya mengandung protein dalam kisaran 40-60% dari total berat pakan. Namun, kebutuhan protein dapat bervariasi tergantung pada fase pertumbuhan ikan. Sebagai contoh, ikan cana yang lebih besar dan sudah dewasa mungkin membutuhkan kandungan protein yang lebih rendah dalam pakannya. Sementara ikan cana yang masih muda atau sedang dalam fase pertumbuhan aktif memerlukan kandungan protein yang lebih tinggi dalam pakannya. Selain itu, perlu diingat bahwa pakan ikan cana sebaiknya mengandung protein yang mudah dicerna oleh tubuh seperti protein dari ikan, serangga, atau udang. Beberapa sumber protein nabati seperti kacang kedelai atau tepung jagung dalam pelet juga dapat ditambahkan dalam jumlah yang terbatas. Namun, sebaiknya hindari memberikan pakan yang mengandung protein rendah atau tidak seimbang karena dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Yang kedua adalah porsi pakan. Berikan pakan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ikan cana Anda, namun jangan terlalu banyak. Pemberian pakan yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air akibat sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan. Untuk menghitung porsi pakan yang tepat untuk ikan karnivora, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti ukuran ikan, tingkat aktivitas, hingga suhu air di dalam akuarium. Ada beberapa langkah yang dapat diikuti untuk menghitung porsi pakan yang tepat untuk ikan cana Anda. Yang pertama, perkirakan berat badan ikan. Ukuran ikan akan memengaruhi jumlah pakan yang harus diberikan. Kemudian tentukan persentase pakan untuk ikan. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, sebaiknya berikan pakan dengan jumlah protein yang tinggi. Porsi pakan yang diberikan per hari sebaiknya sekitar 3% dari berat ikan. Metode penentuan porsi ini dalam dunia aquaculture dikenal dengan istilah ad libitum. Anda dapat membagi pakan ke dalam beberapa waktu makan. Konsepnya, lebih baik memberikan pakan dalam beberapa kali waktu makan dibandingkan memberikan semua pakan sekaligus. Hal ini akan membantu pencernaan ikan cana dan mencegah ikan dari kelebihan pakan. Perhatikan juga tingkat aktivitas dan suhu air. Tingkat aktivitas dan suhu air di dalam akuarium juga memengaruhi jumlah pakan yang harus diberikan. Jika ikan cana lebih aktif, maka mereka membutuhkan lebih banyak pakan. Jika suhu air lebih rendah, mereka membutuhkan lebih sedikit pakan. Sebaliknya, jika suhu air lebih tinggi, mereka membutuhkan lebih banyak pakan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menghitung porsi pakan yang tepat untuk ikan cana yang dipelihara di dalam akuarium. Namun, pastikan untuk selalu memperhatikan kondisi ikan secara keseluruhan dan jangan memberikan pakan secara berlebihan karena dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan. Adalah fakta jika lebih banyak ikan mati karena overfeeding ketimbang mati karena kelaparan. Yang ketiga adalah jenis pakan. Ikan cana adalah jenis ikan karnivor sehingga tentunya dapat diberikan pakan hidup seperti ikan kecil atau udang. Pastikan pakan hidup yang diberikan bebas dari penyakit dan tidak membawa parasit yang dapat membahayakan kesehatan ikan. Memberikan pakan hidup bukan berarti pelet menjadi pakan yang buruk untuk ikan cana. Ingatlah filosofi tentang pakan. Alami atau buatan hanyalah bentuk. Yang terpenting adalah apa yang terkandung di dalamnya. Yang keempat adalah pemberian suplemen. Umumnya semua jenis ikan karnivor termasuk ikan cana, memerlukan suplemen untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan warna tubuhnya. Pastikan suplemen yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ikan dan dalam dosis yang tepat. Ada beberapa suplemen yang dapat diberikan kepada ikan cana,
tergantung pada jenis ikan dan kebutuhan nutrisinya. Beberapa contoh suplemen yang umum digunakan untuk ikan cana semisal adalah spirulina. Spirulina dapat diberikan sebagai sumber vitamin dan mineral, serta sebagai pewarna alami untuk meningkatkan warna ikan. Selain itu Anda juga dapat memanfaatkan karotenoid seperti astaxanthin untuk meningkatkan warna kuning, oranye dan merah pada ikan cana. Anda juga dapat menambahkan suplemen vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin E, dan kalsium untuk dapat meningkatkan kesehatan ikan. Yang kelima adalah cara penyajian yang tepat. Pengertian dari tepat cara penyajian yaitu bagaimana Anda sebagai kiper harus menciptakan suasana nyaman pada ikan cana ketika memberikan makanan, sehingga ikan merasa dekat, tanpa ada rasa takut bahkan sebaliknya menjadi jinak. Menurut Sidi Asih, seorang peneliti senior perikanan budidaya di Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan KKP, ikan yang jinak memberikan kecenderungan efisiensi pakan lebih baik, sehingga pertumbuhannya optimal. Hal ini karena energi yang digunakan untuk memperoleh pakan tidak besar. Ikan cana seperti cana maru atau jenis cana lainnya adalah ikan yang pintar. Ikan cana dapat membaca kode-kode ketika Anda hendak memberi makan. Misal ketika kiper memegang pinset, menempuk permukaan air ataupun mengetuk kaca akuarium. Kembali menurut Sidi Asih, pada prinsipnya ikan yang kita pelihara harus diperlakukan sedemikian rupa, sehingga tercipta suasana nyaman dan aman di luar habitat aslinya. Salah satu contoh bentuk menciptakan rasa aman dan nyaman tersebut ketika akan memegang ikan, seorang kiper harus terlebih dahulu mencelupkan tangan dalam air tempat ikan tersebut berada. Tujuan dari perlakuan ini untuk berusaha menyamakan suhu tangan terhadap suhu badan ikan, sehingga ikan tidak stres dan nyaman bila dipegang. Dalam menyajikan pakan untuk ikan cana, ada beberapa tips yang mungkin dapat Anda terapkan semisal merendam pakan sebelum memberikannya pada ikan. Banyak kiper yang mengeluhkan jika pelet tertentu terlalu keras teksturnya hingga tidak disukai oleh ikannya. Jadi, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan merendam pelet. Hal serupa juga bisa Anda terapkan jika menggunakan pakan kering lainnya seperti udang kering, jangkrik kering atau ikan kering. Merendam pelet atau pakan kering tersebut dengan air sebelum diberikan kepada ikan juga dimaksudkan agar pakan tidak menyerap air berlebihan dari akuarium yang bisa menyebabkan masalah pencernaan. Bila Anda menggunakan pakan basah, pastikan pakan tersebut aman dan tidak beresiko bagi keselamatan ikan semisal membuang duri pada ikan atau udang. Yang keenam, memvariasikan pakan. Memberikan pakan yang bervariasi penting bagi kesehatan dan kebugaran ikan cana karena beberapa alasan. Yang pertama, nutrisi yang seimbang. Dalam sebuah pakan ikan, terdapat nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Memberikan pakan yang bervariasi memastikan ikan menerima semua nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Memberikan pakan yang bervariasi bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan cana dengan memberikan nutrisi yang diperlukan untuk menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh dan memperkuat sistem kekebalan tubuh ikan. Ketiga, mencegah kejenuhan. Memberikan jenis pakan yang sama setiap hari bisa membuat ikan merasa bosan dan enggan makan. Dengan memberikan pakan yang bervariasi, ikan akan merasa lebih tertarik untuk makan dan tidak mudah bosan. Keempat, menjaga keseimbangan lingkungan. Memberikan pakan yang bervariasi juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan di dalam akuarium, karena ikan tidak hanya memakan satu jenis makanan saja, sehingga mengurangi resiko penumpukan sisa makanan yang bisa memicu masalah kualitas air dan kesehatan ikan. Oleh karena itu, memberikan pakan yang bervariasi sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan ikan cana Anda. Sebagai kiper, Anda harus memperhatikan kebutuhan nutrisi ikan dan memberikan jenis pakan yang berbeda-beda dan seimbang.